Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah, dalam rangka ngaji ilmu agama. Kenapa kita perlu ngaji ilmu agama? Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekali. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Maka perlu bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, supaya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, bahkan mewajibkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka wajib bagi kita untuk terus semangat ngaji ilmu agama dan senantiasa doa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad, berdoalah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi juga bersabda, salullaha ilman nafi'a. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin bersemangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ilmu yang menjadikan kita semakin baik akhlak kita. Ilmu yang menjadikan kita semakin ingat sama akhirat, ingat sama kematian, dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, ilmu bermanfaat itu, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, memang pada dasarnya nggak bermanfaat karena tidak dipuji, bahkan dilarang oleh Allah. Kayak ilmu sihir, pelet, santet, ya, ilmu filsafat, itu memang dari dasarnya saja sudah dilarang. Ada ilmu yang tidak bermanfaat itu karena suatu sebab. Ilmu yang dipelajari sebenarnya benar, cuma nggak bermanfaat. Kenapa? Karena nggak diamalkan. Dia ngerti kebenaran tapi nggak diamalkan. Itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tadi hari Jumat itu udah tanggal 22 Dzulhijjah. Ya. Artinya ini sudah masuk tanggal 23 berarti. Berarti kurang lebih ya 1 pekan lagi sudah ganti tahun. Tahun Hijriah loh ya. Kalender Hijriah. Kita ini sekarang sudah di penghujung bulan. Yaitu bulan
Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan paling terakhir dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram, diakhiri ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita sudah di tanggal 22 masuk 23. Berarti sudah di akhir-akhir. Seminggu lagi udah masuk tahun baru lagi, yaitu bulan Muharram. Maka sebelum kita mulai pada pembahasan, ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa dengan bertambahnya, bergantinya tahun, itu menunjukkan kepada kita bahwa jatah usia kita semakin dekat. Ajal kita semakin dekat. Maka kita harus introspeksi diri, mengevaluasi, ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa memikirkan apa yang sudah dia lakukan untuk hari akhirat kelak. Kita sudah bekal apa yang sudah kita persiapkan. Ya, jangan pergantian tahun hanya sekedar untuk perayaan. Ini sebagian orang tambah umur ngadakan apa? Perayaan ulang tahun. Ya, pesta ulang tahun. Ngapain ulang tahun? Untuk apa kita bergembira? Dengan bertambahnya umur berarti usia kita semakin tua, ajal kita semakin dekat. Harusnya kita semakin sedih, kita semakin introspeksi diri, karena kita banyak melakukan dosa-dosa. Ya, harusnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa. Bulan Muharram juga istimewa. Karena ini termasuk 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri inda wahisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang dimulai dengan Muharram dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Apa saja 4 bulan yang diagungkan itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini yang disebut dengan 4 bulan haram, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Dzulhijjah, bulan istimewa, insyaallah sudah banyak yang tahu. Tapi bulan Muharram, nah ini yang akan kita bahas. Masih banyak masyarakat kita punya keyakinan aneh, nyeleneh terhadap bulan Muharram ini. Banyak di antara masyarakat kita justru menganggap bulan Muharram itu bulan sial, bulan naas, bulan serem, angker. Kono sing wani bikin hajatan. Ya, kalau hajatan nikah, nah saiki mumpung kurung Muharram. Nah, kalau mau buka bisnis, nah sekarang mumpung belum Muharram. Kenapa? Karena kalau nanti bulan Muharram, kalau nikah alamat apa? Gagal, cerai. Kalau bikin usaha alamat bangkrut dan sebagainya. Benarkah keyakinan ini? Atau ini hanya sekedar mitos? Hanya sekedar khurafat yang tidak berdasar? Ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbarokah ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Pembahasan pertama yang perlu kita pahami bahwa bulan Muharram dalam pandangan Islam adalah bulan yang istimewa. Taib. Bulan Muharram dalam pandangan agama Islam adalah bulan yang sangat istimewa. Karena dia termasuk 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah ayat 36. Di mana Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Apa saja 4 bulan ini? Nah, ditafsirkan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Nabi alaihi salatu wassalam menyandarkan bulan Muharram kepada nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan dan kemuliaan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahruwahil Muharram." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya puasa yang paling mulia adalah puasa di bulan Allah Muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Ini yang menjadi pembahasan ya. Di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Disandarkan kepada nama Allah SWT, bulan Allah. Sama seperti kalau Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Ya, ini sebagai bentuk apa? Pengagungan, kemuliaan. Begitu juga dengan bulan Muharram, disandarkan kepada nama Allah. Bulannya Allah. Ini sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan. Jadi, bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa. Terutama 10 awalnya. Ya, makanya dahulu para ulama ussalaf, para ulama, para sahabat, para tabi'in sangat memuliakan 10 awal bulan Muharram. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, kanu yu'azzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama ussalaf, mereka mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, wal ashrul awal minal Muharram, wal asral awakhir min Ramadan. 10 awal bulan Muharram, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan 10 akhir bulan Ramadan. Ini ya 10 hari yang sangat istimewa, yang sangat diagungkan oleh para ulama-ulama dulu. Maksudnya mereka mengagungkan, yakni mereka lebih meningkatkan semangat ibadahnya di 3 dari 10 hari tersebut. Mereka meningkatkan amal ibadah mereka. Mereka berlomba-lomba mengisi dengan amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah kita mengetahui ma'asyiral muslimin tentang pandangan Islam terhadap bulan Muharram, bahwasanya bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa. Sekarang kita bisa menilai keyakinan sebagian kalangan atau masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, yang memiliki suatu mitos, keyakinan bahwa kalau bulan Asyura itu bulan
Syura, bulan Muharram itu bulan naas, bulan ya sial, bulan serem, angker, ya, dan bulan ya sial lainnya. Sehingga pada bulan ini banyak orang nggak berani melakukan apa? Aktivitas-aktivitas, nggak berani melakukan pernikahan, walimah, nggak berani melakukan buka usaha atau perjalanan yang jauh dan sebagainya. Sekarang mari kita timbang apakah keyakinan ini benar atau tidak. Karena sebuah keyakinan harus ditimbang dengan ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni Quran dan hadis. Karena sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian. Dan yang diwahyukan kepada kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun keyakinan-keyakinan masyarakat, budaya, kearifan lokal, adat istiadat dikembalikan kepada undang-undang tadi, rambu-rambu tadi. Kalau memang tidak bertentangan, silahkan diambil. Islam tidak memerangi budaya 100% secara total, tidak. Ya, Islam tidak mengingkari, melarang kearifan lokal secara total. Ya, tapi Islam memiliki standar. Dialah yang berhak untuk memfilter apakah adat istiadat tersebut ya sesuai dan dibenarkan, perlu dipertahankan, ataukah tidak boleh untuk dipertahankan karena bertentangan dengan syariat. Kalau terbukti itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh bagi kita untuk membelanya, mempertahankannya. Ya, manakala kita membela suatu khurafat atau keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah suatu kesesatan. Dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti wahyu Allah dan Rasul, banyak di antara mereka beralasan dengan agama nenek moyang. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran dan hadis, mereka menjawab, ya, kami tidak mengikuti kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jangan sampai kita lebih mengedepankan budaya, adat istiadat, kearifan lokal ketimbang wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita cermati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan bahwa bulan Syura ini bulan sial ternyata bertentangan dengan agama Islam dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ini bertentangan dengan Islam yang memuliakan bulan Muharram. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa. Dia termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah menyandarkan bulan Muharram kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, Nabi menyebutnya sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan. Yang kedua, mengatakan atau meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan sial
bulan ya angkor, bulan naas, apes dan sebagainya, ya, ini termasuk celaan kepada waktu. Dan siapa yang mencelah waktu, mencelah zaman, mencelah bulan, berarti sama saja mencelah penciptanya. Siapa yang menciptakan bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela ya bulan Muharram, sama saja secara otomatis kita mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbud dahra fa inna Allaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah lah yang mengatur waktu. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kalau kita mencela waktu, kita mencela masa, berarti kita mencela yang menciptakannya, yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakiti aku. Yasubbud dahra wa ana dahru. Dia mencela waktu, padahal sayalah yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah segala sesuatu. Aku yang membolak-balik dan memutar malam dan siang. Ya, jadi nggak boleh kita dalam agama Islam itu mencelah waktu. Masya Allah ya. Makanya kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Hati-hati Pak. Banyak dosa manusia itu dari sebab apa? Omongan. Termasuk suka mencela. Dalam Islam nggak boleh mencela waktu. Bahkan mencela binatang aja nggak boleh. Nabi pernah bersabda, la tasubuddik fa innahu yuqidhukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jago. Ayam itu nggak boleh dicela, karena dia membangunkan kalian untuk sholat. Nah kalau mencela binatang aja nggak boleh, mencela waktu nggak boleh, apalagi mencela manusia, apalagi mencela Allah, mencela Rasul, ya tentu ini tidak diperkenankan. Yang ketiga, ya kenapa kita dilarang atau kenapa mitos bahwa bulan Syura itu bulan naas, bulan sial adalah bertentangan dengan agama Islam? Karena anggapan bahwasanya bulan Syura itu bulan sial termasuk tiarah yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Apa itu tiarah? Tiarah adalah anggapan sial karena ya melihat binatang, atau anggapan sial karena apalagi angka atau bulan atau ya hari atau yang lain. Ini. Dan ini masih banyak, ini khurafat seperti ini masih banyak terjadi. Contoh misalkan anggapan sial terhadap binatang. Biasanya pada keyakinan orang sama burung gagak, ya masih banyak keyakinan kalau ada lihat burung gagak lewat di rumah tandai ono sing ngatik mati, ya sopo iki sing ngatik mati. Nah, ini termasuk tiarah, anggapan sial yang dilarang oleh Nabi tadi. At-tiyaratu syirkun, nggak boleh, ya. Atau anggapan sial terhadap nomor, angka. Biasanya angka berapa yang dianggap sial? 13. Ya, nomor 13. Ya, makanya banyak yang enggak mau kalau dapat nomor 13. Pemain bola misalkan kok dapat nomor 13, wah gak gelem. Apa sih? Ya. Bahkan ini ma'asyiral muslimin kadang-kadang masuk di hotel atau di pesawat.
itu sampai nggak mau nomor 13. Di sebagian pesawat itu loncat nomornya 12 langsung 14. Nggak ada nomor 13-nya. Ya. Atau hotel. Ya itu nggak berani ngasih nomor 13. Atau nomor liftnya, nomor 13 diloncati. Karena tadi mereka masih punya keyakinan khurafat ini. Yaitu angka 13 itu angka sial. Ya, atau bulan seperti ini. Ini masuk dalam tiara. Menganggap bahwasanya bulan Syura itu bulan sial, bulan naas, bulan angker, ya, dan sebagainya. Atau hari. Ya, hari apa, Pak? Jumat Kliwon. Serem ini biasanya. Makanya biasanya apa maning film Indonesia biasanya film horornya medeni. Misteri, ya, Jumat Kliwon. Misteri satu Suro. Ya, padahal hari Jumat hari yang istimewa. Bulan Suro bulan istimewa. Jangan-jangan ya justru film-film tersebut atau judul-judul tersebut ingin melarikan kita dari bulan-bulan dan hari-hari yang istimewa. Ini hati-hati. Ini orang kalau dibikin serem dari hari Jumat, padahal hari Jumat itu hari istimewa. Dibikin serem terhadap apa? Ya, bulan Syura, padahal bulan Syura itu bulan istimewa. Bulan yang mulia. Nah ini tinjauan agama Islam. Yang kedua, kalau kita tinjau yang kedua juga dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah. Jika kita runtut membaca sejarah, sejatinya ya tidak ada bukti otentik yang meyakinkan kita bahwa bulan Asyura itu bulan yang sial. Orang kalau nikahnya di bulan Asyura, bulan Syura, berarti apa? Ya, gagal. Adakah penelitian yang menunjukkan hal itu? Atau penelitian bahwasanya orang kalau bepergiannya di bulan Syura, ya, angka kecelakaannya semakin meningkat? Gak ada. Bahkan kalau kita baca sejarah, justru di bulan Muharram, ya, sejarahnya adalah sejarah sukacita. Sejarahnya adalah sejarah kegembiraan. Apa itu? Di hari atau di bulan itu, ya khususnya di tanggal 10, yaitu hari Asyura, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu terjadi kapan? Di bulan Muharram, di hari Asyura, tanggal 10 ya Muharram. Makanya kita disyariatkan untuk puasa Asyura. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi puasa Asyura? Karena kita ikut bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan Nabi Musa. Kita ini kan harus mencintai semua nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita mencintai Nabi Isa, kita cintai Nabi Muhammad, kita cintai. Ketika Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya, kita juga senang. Karena orang-orang yang beriman itu, mereka senang tatkala saudara-saudaranya senang. Mereka sedih tatkala saudaranya apa? Sedih. Ya, begitu ya. Inilah mukmin yang sejati. Kalau ada saudaranya senang, ikut senang. Kalau ada saudaranya sedih, ya terkena musibah, dia juga ikut sedih. Ya, menarik dulu. Tatkala sahabat Ka'ab bin Malik, itu sahabat yang dibaikot oleh Nabi ya, sama dua sahabat Nabi yang lainnya, gara-gara nggak ikut perang Tabuk, dibaikot sama Nabi SAW, nggak diajak ngomong, ya sekitar 50 hari, nggak diajak ngomong. Ketika turun ayat
yang mengabarkan bahwasanya taubatnya diterima. Ya, Masya Allah. Ada seorang sahabat yang mengabarkan hal itu kepada sahabat Ka'ab. Dia pun senang dan menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi SAW di masjid, ya, kata sahabat Ka'ab bin Malik, ketika aku masuk masjid, orang yang pertama kali berdiri merangkulku adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Diingat. Kenapa diingat? Nah ini, karena dia bergembira tatkala saudaranya apa? Gembira. Ka'ab kan sedang bergembira, taubatnya diterima. Sahabat Thalhah begitu juga bergembira. Dan itu momen yang tidak terlupakan. Begitu juga kita sedih tatkala saudara kita apa? Sedih. Menarik, pernah diceritakan oleh Aisyah, ibunda Aisyah. Aisyah dulu kan pernah ya dalam sejarah dituduh oleh orang-orang munafik dengan berita hoax bahwasanya beliau apa? Berzina. Ya, dengan Sofwan bin Mu'attal. Na'udzubillah min dzalik. Wah, ini heboh. Beritanya di-share kemana-mana. Ya, kalau sekarang udah masuk TV lah, infotainment. Ya, nah. Kata Aisyah, pernah suatu saat ada seorang wanita Ansar datang ke rumah saya, nggak ngomong apa-apa, cuma nangis tok. Kita berdua nangis bareng. Kata beliau, apa? Saya tidak pernah melupakan wanita itu. Kenapa nggak dilupakan? Karena tadi, ya, dia sedih tatkala saudaranya juga apa? Sedih. Jadi sejarah mencatat bahwasanya bulan Muharram ini bulan sukacita, gembira, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, anggapan bahwasanya bulan Asyura itu adalah bulan naas, ya, bulan angker, bulan serem, bulan sial, ini adalah anggapan yang batil, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan sejarah, dan bertentangan dengan akal, ya, fakta yang ada. Ya, jangan sampai kita beralasan, kita kan orang Jawa, ini sudah budaya, ini sudah kearifan lokal kita, ini sudah adat istiadat leluhur kita. Tadi sudah kita jelaskan, semua adat, semua budaya, jika bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita pertahankan. Karena kita adalah seorang muslim yang wajib tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara apa? Keseluruhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa, terutama 10 awalnya, maka perlu diketahui, di antara 10 hari yang paling istimewa di bulan Muharram itu adalah hari Asyura. Hari Asyura, ini hari yang paling istimewa. Karena paling akhir. Segala sesuatu itu kalau paling akhir biasanya apa? Bagus. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada apa? Penutup akhirnya. Bulan Ramadan itu istimewa, tapi yang paling istimewa adalah di depan apa di belakang? Di belakang. Ya, begitu juga ya, 10 awal Muharram itu istimewa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sangat istimewa, tapi yang paling istimewa adalah tanggal 10 karena itu yang akhir. Ya, yang akhir. Kenapa hari Asyura ini hari yang sangat istimewa? Karena tadi di hari tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya Nabi SAW mensyariatkan kepada kita untuk apa?
berpuasa sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, penyemangat kepada kita untuk puasa Asyura ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shaumu Asyura ahtasibu Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah." Puasa Asyura itu, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa setahun yang lalu. Sampai puasa cuma 1 hari atau 2 hari, tapi pahalanya apa? Menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Kalau di bulan ini ada hari apa? Arafah, puasa sekali 1 hari, pahalanya berapa? Menghapus 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura, kalau Asyura 1 tahun. Kenapa dibedakan demikian? Kata para ulama, karena kalau Arafah itu kekhususan buat umat Islam. Berbeda dengan Asyura. Kalau Asyura itu orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Mereka pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja tradisi itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kata beliau, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi berpuasa, kita lebih berhak untuk berpuasa. Karena kita lebih mencintai Nabi Musa alaihissalam daripada mereka. Maka ini satu-satunya amal ibadah khusus yang ada anjurannya, secara khusus di bulan Muharram adalah puasa Asyura. Adapun anjuran-anjuran ibadah-ibadah yang lain, maka tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi SAW. Secara khusus Kalaupun secara umum, silakan. Sholat, kita perbanyak sholat, puasa, sedekah secara umum. Tapi yang ada dalilnya secara khusus, ibadah secara khusus di bulan Muharram, di bulan Asyura, di hari Asyura, itu hanyalah apa? Puasa. Selain daripada itu, misalkan seperti anjuran untuk memakai celak di hari Asyura, anjuran untuk bagi-bagi manisan di hari Asyura, semua itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan bagi kita untuk puasa apa? Asyura, yaitu pada tanggal berapa? 10 Muharram. Karena pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dulu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia. Kalau beliau bepergian di hari Asyura, beliau tetap puasa. Beliau tetap puasa, enggak batalin. Padahal kalau bulan Ramadan terus beliau safar, batalin puasanya. Kenapa? Ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda kalau bulan Muharram terus safar membatalkan puasa? Tapi kalau Asyura kenapa enggak dibatalkan? Jawaban beliau apa? Karena kalau bulan Ramadan saya safar, saya batalkan puasanya, saya bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan safar di bulan Ramadan, maka boleh baginya mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau bulan Asyura, bulan Muharram, puasa Asyura, puasa Arafah, bisa diganti enggak? Enggak bisa. Makanya walaupun safar tetap puasa. Nah ini pahalanya luar biasa, Pak. Yaitu puasa Asyura menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. 1 tahun itu lama, Pak. Kita ini banyak dosanya. Banyak dosanya. Tapi dosa di sini dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil.
Kalau dosa besar harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena jangankan puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ramadan saja nggak bisa menghapus dosa-dosa besar. Apalagi puasa Asyura atau puasa Arafah yang hukumnya sunnah. Ramadan saja, puasa Ramadan saja nggak bisa menghapus dosa-dosa besar. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, ya, as-salawatul hams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah pelebur dosa antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu syaratnya. Tapi walaupun 1 tahun ini luar biasa. Bayangkan kita cuma puasa 1 hari, 2 hari, tapi pahalanya apa? Menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Ini adalah menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat untuk melaksanakan puasa Asyura ini. Ya. Jangan sampai kemudian juga, ini perlu yang saya ingatkan, jangan tertipu dengan hadis-hadis seperti ini sehingga kita kemudian menggampangkan dosa. Wis gampang dosa, wis gak apa-apa. Engko dihapus pakai puasa Asyura. Jangan begitu juga. Itu kayak orang Badui juga nanti. Ada dulu pernah diceritakan ada orang Badui puasa Asyura sampai zuhur toh. Ketika ditanya, kenapa kok puasanya sampai zuhur toh? Kok mokel? Ya, puasa Asyura itu kan menghapus berapa? 1 tahun. Ya, buat saya setahun kebanyakan. Aku 6 bulan aja sakai itu. ini orang Badui ini ya. Jangan sampai kita niru dia. Dan sebagai faedah bahwa puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan. Memiliki 3 tingkatan tata caranya. Yang pertama, puasa Asyura sebanyak 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ini tingkatan yang pertama dan ini tingkatan yang paling bagus. Sekalian kita puasa 3 hari dalam 1 bulan. Bisa menggabung niatnya. Ya. Yang kedua, puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena dulu orang-orang Yahudi puasanya tanggal 10 saja, kita dianjurkan untuk menyelisihi. Makanya Nabi SAW mengatakan, tatkala awalnya puasa tanggal 10 saja, terus diberi kabar, wahai Rasulullah, ya, orang Yahudi puasanya tanggal 10 saja. Maka beliau mengatakan, la in bakitu ilal amil qabil la asuman at-tasi. Kalau saya diberi umur panjang sampai tahun depan, saya akan tambahi dengan puasa tanggal 9. Yani tanggal 9 dan tanggal 10. Yang ketiga, tanggal 10 saja. Ini juga boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah apa? Boleh. Walaupun ya, hendaknya bagi kita untuk lebih bagus yaitu menambahinya dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya, tanggal 9 dan tanggal 11. Ini lebih bagus, atau tanggal 9 dan tanggal 10 saja, atau tanggal 10 dan tanggal 11, ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi kalau tanggal 10 saja, ini juga boleh, ya, boleh. Itu hal yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk kita lakukan di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram, terutama di hari
Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu ingatkan tentang beberapa ritual-ritual atau keyakinan-keyakinan yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang, padahal ini adalah suatu kesalahan, ya, dan suatu penyimpangan yang perlu diluruskan. Ya, Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kita tidak butuh kepada tambahan-tambahan yang justru malah menodai keindahan agama Islam kita yang mulia ini. Yang pertama, di antara yang perlu kita luruskan adalah keyakinan bahwa bulan Muharram itu bulan keramat tadi. Bulan sial, bulan naas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah mitos, hurafat yang tidak berdasar. Pertentangan ditinjau dari sisi agama, ditinjau dari sejarah, dan juga dari fakta. Maka kita tidak boleh mempercayai hurafat-hurafat seperti ini. Mitos-mitos seperti ini. Ya, alhamdulillah banyak orang melakukan hajat, nikahan di bulan Muharram, ya, aman-aman aja. Saya termasuk yang nikahnya bulan Muharram, Pak. Ya, anak istri mau saya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan aman ya. Baik. Yang kedua, di antara juga yang perlu diluruskan adalah ritual doa awal dan akhir tahun. Ini biasanya sering beredar nanti kalau di akhir-akhir tahun, ya, banyak dapat kiriman WA atau Facebook. Ya, doa akhir tahun, doa awal tahun. Ya, itu tidak ada dalilnya. Ya, dalam agama Islam. Rata-rata adalah buatan orang, hasil mimpi. Mimpi ketemu syekh, mimpi katanya syekhnya ketemu nabi. Ya, lewat apa? Mimpi. Ya, dapat wirid, dapat wangsit. Nah, Islam ini sudah sempurna. Tidak diambil dari apa? Mimpi. Nah, kalau ada ritual-ritual zikir, dapat sholawat lagi baru dari mimpinya kiai, mimpinya ustadz, atau mimpinya ya ajengan dan sebagainya. Terus nanti setiap orang nanti ngaku, oh saya dapat, oh ini dapat. Akhirnya hancur agama ini. Ya, hancur agama Islam. Kesempurnaannya tidak berguna lagi. Islam ini sudah sempurna. Setiap yang mengantarkan kita menuju surga sudah diajarkan. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami. Tidak ada seekor ya burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Ini semuanya sudah dijelasin. Andaikan itu adalah ibadah, andaikan itu disyariatkan, pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau dapat kiriman-kiriman ya doa akhir tahun, doa awal tahun, ya nggak usah digubris. Itu tidak ada dalilnya yang sahih dari nanti bisa ditanya, ini sumbernya mana, ini riwayat apa ini, Bukhari apa Muslim apa Tirmidzi apa Abu Dawud, ya, nah, dikerjain aja, dikejar mana dalilnya, karena kita harus ingat satu kaidah penting ya, yang harus kita tanamkan baik-baik. Hukum asal suatu ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kenapa kita sholat 5 waktu? Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Ya. Nah, kenapa kita puasa Ramadan? Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita haji? Karena itu ada dalilnya. Nah, kalau ada amal ibadah dan kita belum tahu dalilnya, berarti stop dulu. Berbeda dengan dunia.
Kalau perkara-perkara dunia, hukum asalnya apa? Boleh, silahkan. Walaupun nggak ada dalilnya. Kalau masalah-masalah dunia silahkan. Sampai ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, stop. Tapi kalau nggak ada dalil yang melarang, berarti hukum asalnya adalah boleh. Mikrofon misalkan, masalah dunia. HP, ya, pesawat, ya, sepeda motor dulu. Di zaman Nabi nggak ada. Jangan bilang, wah ini bid'ah itu. Dulu zaman Nabi nggak ada. Enggak, ini masalah dunia. Masalah dunia. Ya, yang harus mengikuti Nabi SAW, yang harus ada dalilnya, itu masalah-masalah apa? Ibadah. Ini harus dipahami. Bid'ah yang dicela oleh Nabi SAW, setiap khutbahnya beliau mengatakan, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maksudnya adalah dalam masalah apa? Ibadah, perkara baru dalam masalah ibadah. Ini yang harus kita pahami. Karena sekarang banyak orang nggak paham tentang bid'ah yang tercela. Akhirnya apa? Nah, titik bid'ah berarti ya apa? Naik onta, nggak usah naik pesawat, nggak usah naik mobil. Oke. Itu masalah dunia. Nggak ada ulama yang mengatakan itu adalah haram, itu adalah sesat. Itu nggak ada. Karena itu masalah-masalah dunia. Jadi harus dibedakan antara masalah ibadah dengan masalah apa? Dunia. Kalau masalah-masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kalau masalah-masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh, halal. Sampai ada dalil yang melarang. Ya, nah. Selanjutnya juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ritual yang tidak ada contohnya juga adalah puasa ya akhir tahun atau puasa tahun baru. Nah, biasanya ada juga ya anjuran-anjuran untuk puasa akhir tahun atau puasa awal tahun. Ya. Dibawakan juga beberapa hadisnya. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram faqad khatama as-sanatal madiyata bisawm waftataha al-mustaqbalata bisawm ja'alallahu lahu kaffaratan khamsina sana. Ya. Siapa yang puasa akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, ya, berarti dia telah memulai tahunnya dengan puasa dan menutup tahunnya dengan puasa, dan itu adalah pelebur dosa-dosanya selama 50 tahun. Insya Allah 50 tahun ya. Ternyata ya kita lihat dalam kitab-kitab hadis, para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis palsu. Maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Ya, di dalam perawinya ada perawi yang kadzab, pendusta. Nah, kalau hadis itu maudhu, palsu, tidak boleh untuk dijadikan sebagai sandaran dalam agama. Ya, Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepada saya atas nama saya, ya, maka silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Demikian juga ya ritual-ritual khusus, sholat Asyura, doa Asyura, ya ini tidak ada contohnya. Termasuk juga yang tidak ada contohnya, dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah, yaitu ya melakukan peringatan duka atas terbunuhnya Husain. Ya, ini pesta duka. Mereka keluar tanggal 10 Muharram itu, keluar ke jalan, copot baju, terus nanti melukai diri mereka, mukul-mukul. Sampai berlumuran dengan darah. Kadang sampai kepalanya disilet, dipisau sampai berlumuran dengan darah. Kadang anaknya juga demikian. Ya, nih. Di daerah-daerah yang banyak orang-orang Syiah seperti di Irak, Iran, ya, ini banyak. Termasuk di Indonesia ini, ya mereka tapi sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Udah mulai banyak
ya orang-orang yang mengikut paham Syiah ini. Nah, ini adalah acara-acara yang tidak ada tuntunannya dalam agama, ya. Betul bahwasanya Husain adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita sedih atas kematiannya yang dibunuh oleh para, ya, orang-orang pengkhianat. Tapi bukan berarti kemudian kita melakukan apa? Ritual niyahah, ya, ratapan, ya, karena ratapan itu sendiri dilarang oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan apa? An-naihatu idza lam tatub. Wanita yang meratap mayit. Meratap itu bagaimana sih? Nangis-nangis, histeris, gulung-gulung. Nah, itu kan biasanya di situ wanita, ya. Bukan berarti kalau laki-laki boleh meratapi, nggak boleh juga. Cuma kenapa Nabi menyebut wanita? Karena yang biasa melakukannya adalah wanita. Wanita yang meratapi dan dia tidak bertobat kepada Allah SWT, maka besok kelak, ya, akan dipakaikan kepadanya pakaian dari apa itu namanya, yang dari aspal itu, yang panas itu, ya, bajunya dari itu. Naudzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwasanya ratapan itu termasuk dosa besar, ya. Nah, ini termasuk dosa, termasuk perangai jahiliyah. Bagaimana mungkin kemudian mereka menganggap itu adalah ibadah, ya, menganggap itu adalah suatu hal yang istimewa. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus waspada dari paham-paham yang menyimpang, ya, termasuk paham apa? Ya, Syiah yang sudah difatwakan sesat, ya. Ada buku yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia berjudul Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal kalau sudah bertentangan dengan agama justru malah tidak masuk di logika. Ya, makanya alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita Islam, kita bisa belajar tauhid, ya, sehingga terjaga akal sehat kita. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas tentang misteri bulan Asyura, ya, bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita ajarkan, sebarkan kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita dan agar Allah memberikan semangat kepada kita untuk terus beribadah, terutama di bulan-bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram yang mulia. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.